Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SKD 8. Kami akan melakukan presentasi dari student project kami. Berikut untuk anggota dari SKD dari B8 sendiri. Baik, untuk kasusnya, itu terdapat pasien berusia 17 tahun atas nama Nyoman Ana. Suffer from a lung infection. He has confirmed tuberculosis from his radiology imaging and microbiology examination. Kemudian kami diperintahkan untuk melihat dari PMK nomor 5 tahun 2014, yaitu tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Perkenalkan, nama saya Nimade Kenanga Prayascita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan problem statement dari case yang telah diberikan sebagai student project kelompok SGD B8. Jadi, Nyoman Ana menderita tuberkulosis atau TB yang didiagnosis melalui pemeriksaan radiologi paru dan konfirmasi mikrobiologi. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui percikan udara dari penderita TB. Gejala khasnya yang mungkin dirasakan oleh Nyoman Ana meliputi batuk persisten lebih dari 3 minggu yang mungkin disertai darah, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, lemas, dan keringat malam. Penata laksanaan dari penyakit tuberkulosis ini menggunakan obat anti-tuberkulosis atau OAT lini pertama yang merupakan kombinasi rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Namun, penggunaan obat ini berisiko dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang dikenal sebagai multi-drug resistant TB atau MDR-TB, yaitu kondisi di mana kuman dari TB ini dapat menjadi kebal terhadap isoniazid dan rifampicin. Perkenalkan, saya Putu Rizka Preutami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapeutik objektif dari kasus yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu adalah untuk penyembuhan total dan pemulihan kualitas hidup pasien. Jadi, tujuan utama pengobatan tuberkulosis adalah mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis melalui regimen obat anti-tuberkulosis yang tepat, yaitu menggunakan OAT kombinasi dosis tepat atau KDT, atau Fixed Dose Combination or FDC selama 6 bulan. Dan penggunaan kombinasi obat ini sangat penting untuk memastikan bakteri dapat dibasmi secara efektif dan mencegah resistensi. Selain itu, terapi yang terakhir juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi paru-paru yang terganggu akibat infeksi serta memulihkan produktivitas pasien sehingga kualitas hidupnya dapat kembali normal. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah komplikasi dan kekambuhan. Jadi pengobatan TB ini sendiri harus dilakukan dengan ketat, terutama pada fase intensif selama 2 bulan pertama untuk menekan risiko kematian akibat TB aktif maupun kerusakan organ yang lebih parah. Kepatuhan penuh terhadap pengobatan sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan relapse atau kekambuhan penyakit. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Gedi Satrawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya izin untuk melanjutkan ke nomor 3, yaitu pengendalian penularan. Pasien perlu diedukasi tentang etika batuk yang benar seperti tutup mulut dan gunakan masker. Isolasi awal selama fase menular aktif. Lalu selanjutnya pemeriksaan dahak mikroskopis dilakukan setelah fase intensif pada bulan kelima dan di akhir pengobatan. Untuk tujuannya ini memastikan negatif bakteri sehingga penularan minimal. Lalu untuk yang keempat itu ada pencegahan resistensi obat. Yang pertama ada hindari monoterapi untuk mencegah resistensi, gunakan kombinasi OAT seperti rifamicin, iosinazid, pyrazinamide, dan etambutol. Untuk kombinasi ini memastikan efektivitas pengobatan, pencegahan strain TB resisten, minimnya komplikasi akibat kegagalan terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin nomor 3, yaitu suitability. Dalam memilih terapi untuk pasien tuberkulosis paru pada usia 17 tahun, perlu memperhatikan berbagai aspek seperti efikasi, keamanan, kenyamanan, biaya, dan juga faktor-faktor khusus yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Yang pertama, dari segi efikasi, obat anti-tuberkulosis atau OAT lini pertama seperti rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan juga etambutol memang terbukti sangat efektif untuk mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis. Kombinasi keempat obat tersebut digunakan dalam fase intensif selama 2 bulan, lalu diikuti oleh kombinasi rifampicin dan juga isoniazid dalam fase lanjutan selama 4 bulan, yang secara keseluruhan dapat memberikan tingkat kesembuhan yang tinggi apabila dikonsumsi sesuai dengan jadwal.
Yang kedua, dari segi keamanan, OAT memiliki profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Tetapi beberapa efek samping umum perlu diperhatikan, seperti rifampicin yang dapat menyebabkan urin berwarna jingga dan juga hepatotoksisitas, isoniazid yang dapat menyebabkan neuropati perifer, ethambutol yang dapat menyebabkan neuritis optik, dan juga pyrazinamide yang dapat meningkatkan kadar asam urat dan juga hepatotoksik. Pada kasus Nyoman Ana yang berusia 17 tahun, risiko ini relatif rendah namun tetap perlu diedukasi dan juga dimonitoring. Yang ketiga, dari segi kenyamanan, saat ini sudah tersedia Fixed Dose Combination atau FDC, yaitu kombinasi keempat obat dalam satu tablet yang akan mempermudah kepatuhan pasien dan juga mengurangi kemungkinan kesalahan dosis. Tablet ini diminum di pagi hari saat perut kosong untuk meningkatkan absorpsi obat. Terima kasih. Ya baik, perkenalkan nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM akhir saya 188. Di sini saya akan melanjutkan, selanjutnya ada D, yaitu biaya. Seluruh pengobatan TB diberikan secara gratis oleh pemerintah Indonesia melalui Program Nasional Pengendalian TB yang berbasis strategi DOTS atau Directly Observed Treatment atau short course, sehingga tidak membebani pasien secara ekonomi. Selanjutnya E, durasi dan jadwal pemberian. Durasi terapi standar adalah 6 bulan, 2 bulan fase intensif atau RH-ZE, dan 4 bulan fase lanjutan atau RH. Jadwal pemberian adalah sehari sekali, setiap hari, dan tanpa putus. Hal ini sesuai dengan Panduan Nasional Pengendalian TB Indonesia. Yang terakhir F adalah faktor khusus pasien. Yang pertama usia, pasien termasuk remaja sehingga masuk kategori dewasa anak muda, tidak ada modifikasi dosis khusus. Kedua, riwayat penyakit lain. Tidak disebutkan penyakit penyerta, tidak ada kontradiksi terhadap obat. Dan ketiga, kehamilan atau laktasi. Tidak relevan karena pasien laki-laki. Dan yang terakhir, keempat, interaksi obat. Perlu dikaji lebih lanjut apabila pasien mengonsumsi obat lain namun tidak dapat disebutkan dalam kasus ini. Terima kasih. Halo dokter, perkenalkan saya Abel dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan terkait tentang struktur-struktur dari prescription pada resep. Yaitu yang pertama itu ada prescribed identity yang terdiri dari name, license, classification or IP atau professional degree, address, office telephone number. Yaitu di sini ada Dr. Komang Ulin Nganga, sarjana kedokteran untuk name-nya dan license, dan juga ada IP-nya 1243 di DU 1014 0120 /discuss -19, dan juga ada addressnya yaitu di Jalan Praktim Farmakoterapi 2 PSSKPD FK Unut dan Pasar. Ada juga nomor teleponnya itu di sini ada 0361 234567, dan juga ada nomor HP-nya ada 0895 456777. Terus yang kedua ada place date of prescription. Itu ada place-nya itu di sini ada Denpasar 2 Juni 2025. Terus ada patient identity, ada name and address-nya juga. Terus di sini ada pada bagian bawah itu nama pasien adalah Nyoman Ana, umurnya 17 tahun, BB-nya 55 kg dengan address-nya itu di Jalan Tukar Citarum 10 nomor 99. Dan juga R for receipt or superscriptio, ini tertera pada di samping kiri alamat Denpasar 2 Juni 2025, yaitu ada R. Terus di bawahnya lanjutnya dengan the body of R out inscriptio. Terus ada signatura, ada juga refill information. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Fania Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari resep yang telah kami buat. Saya akan melanjutkan dari bagian inscription, di mana ini merupakan bagian dari resep yang berisi nama dan jumlah obat yang diminta oleh dokter. Pada resep ini kami meresepkan obat fixed dose combination yang disingkat dalam FDC, di mana itu mengandung 4 jenis obat, yaitu isoniazid dengan dosis 70 mg, kemudian ada rifampicin dengan dosis 150 mg, kemudian ada pyrazinamide dengan dosis 400 mg, dan ethambutol dengan dosis 275 mg. Kemudian untuk jumlah tablet yang diminta itu sudah tertera pada tab nomor LX, di mana kita meminta 60 tablet yang mana sudah sesuai dengan PMK 5 pada tahun 2014.
Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu subscription, di mana ini merupakan instruksi untuk apotek tentang bagaimana obat tersebut harus disiapkan atau diberikan. Pada resep ini itu tercermin dari tab nomor LX, di mana apoteker harus menyediakan 60 tablet untuk resep ini. Kemudian yang terakhir itu adalah bagian signatura, di mana ini merupakan bagian untuk instruksi pasien, yaitu bagaimana cara memakai obat. Biasanya itu diawali dengan huruf S, seperti pada resep kami yang tertulis S1DD tab 4 ACM. Itu berarti 1 kali sehari 4 tablet diminum sebelum makan pagi. 1DD itu artinya 1 kali sehari, tab 4 itu artinya 4 tablet, dan ACM itu adalah singkatan dari antecibumane yang artinya diminum sebelum makan pada pagi hari. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kasih Teresia Simarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan mempresentasikan tentang step kelima, yaitu informasi, instruksi, dan peringatan. Untuk informasinya sendiri, pengobatan diberikan dalam bentuk panduan OAT atau obat anti tuberkulosis yang tepat dengan mengandung minimal 4 macam obat agar tidak terjadi resistensi. Pengobatan jangka panjang diperlukan untuk pasien TB, biasanya minimal selama 6 bulan yang terdiri dari fase awal selama 2 bulan, di mana pasien akan mengonsumsi 4 jenis obat setiap harinya, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Kemudian fase lanjutan selama 4 bulan dengan 2 obat yaitu isoniazid dan rifampicin. Kemudian untuk instruksinya, obat ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat sampai selesai pengobatan. Pasien harus dipantau untuk menilai respon terapinya. Gunakan sistem yang memudahkan seperti jadwal harian tetap, pengingat minum obat, atau bantuan keluarga agar tidak terlupa. Kemudian dosis OAT yang digunakan harus sesuai dengan terapi rekomendasi internasional. Berikut adalah rekomendasi obat dalam miligram per kilogram berat badan untuk setiap obatnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Simervetio Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan membahas mengenai peringatan dan aspek keamanan. Untuk peringatan yang pertama, jangan berhenti minum obat hanya karena sudah merasa lebih baik. Penghentian dini dapat menyebabkan TB kambuh atau menjadi resisten obat. Kedua, gejala mungkin tidak membaik secara instan, tapi obat tetap bekerja. Evaluasi efektivitas dilakukan berdasarkan pemeriksaan ulang, bukan hanya gejala. Yang ketiga, tidak minum obat selama 2 bulan atau lebih dianggap putus berobat dan sangat berisiko menyebabkan TB yang lebih parah atau resistensi. Untuk aspek keamanan, efek samping obat, yang pertama, jika pasien mengalami gejala reaksi alergi berat, seperti kesulitan tiba-tiba dalam bernapas, berbicara dan menelan, pembekakan pada bibir, lidah, wajah atau leher, pusing yang ekstrem atau pingsan, ruam kulit yang parah atau gatal, maka pemberian obat harus segera dihentikan dan segera hubungi penyedia layanan kesehatan atau pergi ke UGD terdekat. Yang kedua, jika pasien mengalami efek samping umum seperti mual, muntah, nyeri perut, urin berwarna kemerahan, gatal dan ruam, segera konsultasi ke puskesmas atau unit penyedia layanan kesehatan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Dias Kesafa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai monitor, evaluate, and stop terapi. Jadi untuk penjadwal di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, penjadwalan evaluasi berkala. Jadi pasien TB ini perlu dijadwalkan untuk evaluasi rutin pada interval tertentu selama terapi. Misalnya setiap bulan untuk menilai respons klinis kepatuhan minum obat dan mendeteksi efek samping atau komplikasi lebih awal. Lalu ada juga poin selanjutnya, yaitu penilaian efektivitas terapi. Jadi efektivitas terapi dinilai melalui perbaikan gejala klinis seperti demam, batuk, dan berat badan, dan hasil pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti sputum BTA dan radiologi dada. Evaluasi ini dilakukan pada beberapa titik waktu selama pengobatan, bukan hanya di akhir terapi. Untuk poin berikutnya itu adalah deteksi dan manajemen efek samping. Jadi efek samping obat TB juga harus dipantau secara aktif. Jika muncul efek samping yang berat, terapi dapat disesuaikan atau dihentikan sementara sesuai dengan indikasi medis.
Baik, izin untuk melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kate Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Jadi untuk kepatuhan dan edukasi, kepatuhan pasien sangat berpengaruh pada keberhasilan terapi. Edukasi mengenai pentingnya menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan harus diberikan secara berkelanjutan, termasuk mendeteksi perilaku yang berisiko menyebabkan putus obat, misalnya sering lupa minum obat, tidak hadir kontrol, atau melaporkan gejala intoleransi ringan. Studi menunjukkan bahwa perilaku seperti sering menunda jadwal kontrol, tidak membawa botol obat saat kontrol, atau melaporkan intoleransi ringan sangat terkait dengan risiko putus obat dan kegagalan terapi. Kemudian untuk kriteria penghentian terapi, jadi penghentian terapi dilakukan apabila 1. Pasien telah menyelesaikan seluruh durasi pengobatan sesuai protokol, misalnya 6 bulan untuk TB paru sensitif obat. 2. Tidak ditemukan lagi gejala aktif TB dan hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan perbaikan. Dan yang ketiga, bila terjadi efek samping berat yang mengancam jiwa, terapi dapat dihentikan atau diganti sesuai rekomendasi klinis. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi dan pelaporan. Semua hasil evaluasi, perubahan terapi, dan alasan penghentian terapi harus didokumentasikan secara jelas untuk memastikan tindak lanjut yang tepat dan sebagai dasar evaluasi program TB. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.